tuh kalau malam sering nggak tidur kayak sholat gitu, saya mau sholat cuman malesnya itu Pak, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Lingkaran Dua Dunia. Bersama gue Ahmad Thoriq. Kali ini saya kedatangan narasumber jauh nih guys, dari Bintaro. Ya, kisahnya ini luar biasa ya. Luar biasa banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, jadi kisi-kisinya adalah abang ini pernah belajar ilmu bela diri gitu ya. Pokoknya kisah selanjutnya kita langsung tanyakan aja kepada narasumber kita. Assalamualaikum, abang. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa, bang? Kalau nama saya kalau asli dari lahirnya tuh Kang Tarjo. Kang Ya, Tarjo. cuman kalau udah belum lama ini udah diganti biar ada maknanya katanya. Oh Diganti Kang Nur. gitu. Jadi Nur. sekarang siapa nih panggilan? Nur. Bang Nur. Iya. Oke, Kang Tarjo siap. boleh, Nur boleh deh, nggak apa-apa. Bang Nur aja ya Iya, enakannya. nggak apa-apa. Dari mana Bang Nur nih? Kalau saya aslinya Jawa, Pak. Dari Jawa. Ya, Rumah Bintaro ya. kalau Bintaro saya kerja. Oh, kerjanya di Iya, situ. kerja di situ di proyek biasa. Proyek ya. Iya. Tadi sempet ini ya naik Grab ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, tahan dulu Siap. Bang Nur ya. Oke, buat teman-teman yang mempunyai cerita horor, pendakian, kontrakan angker dan lain sebagainya, bisa dihubungi di bawah ini atau nanti kita cantumkan di kolom deskripsi. Untuk lebih lanjutnya, mari kita dengarkan cerita dari Bang Nur ini. Stay tune di Lingkaran Dua Dunia. Oke, Bang Nur, langsung aja diceritakan. Jadi dulu tuh saya dari tahun berapa tuh, tahun 2006 2007-an lah sekitar. Oh, 2006 ya, 2007. sekitar tahun itu. Hmm. Jadi saya tuh ada di zaman dulu kan anak muda masih ramai tuh belajar perguruan ini, bela diri ini. Ya, kebetulan deket di kampung saya tuh ada gitu. Di Ya, Jawa. ya di Jawa situ ada. Terus anak-anak pada ngaji ke situ, saya juga ikut-ikutan. Terus di situ ada kesenian itu, ya anak-anak pada belajar, saya ikut-ikutan tuh Pak ceritanya. Ya dari situ udah serang lama ya ikut, ya bahasanya pengisian lah Pak. Oh, jadi bela dirinya nggak sekedar bela diri, tapi ada pengisian juga ya. Jadi ada fisiknya, iya jurus-jurusnya tuh buat fisik. Terus ada juga tenaga dalamnya gitu. Oh, tenaga dalam juga. Buat katanya biar ya buat kebal. Iya, enggak, kalau kebal enggak, saya dulu buat sekedar apa, mentalin orang gitu, mentalin musuh gitu, terus kunci gitu biar nggak bisa gerak gitu. Oh, bisa tuh dulu. Iya, sempat dulu. bisa di Iya. ini tuh aplikasiin. Di kunci gitu, kalau musuh mau nyerang itu kunci aja gitu. Bisa tuh berhenti gitu. Ya masih tahap belajar itu sih Pak, cuman ya belum sempurna sih, cuman sampai dari kesini terus tuh makin lama makin banyak efeknya gitu. Ada efeknya gitu ya. Emosian tuh, emosi tuh nggak kekontrol. Oh, setelah pengisian tiba-tiba badan jadi emosian bawaannya. Iya, jadi terus apa tuh bawahnya tuh kayak orang bangga diri aja gitu Pak. Oh, ada kesombongan gitu ya? Tetap ada Pak tuh. Oh gitu. Efeknya tuh begitu, jadi merasa bisa gitu. Nggak boleh singgung. Pokoknya kalau kita bahas hal-hal begituan tuh, ilmu-ilmu begitu tuh, kita gengsinya tinggi tuh Pak. Oh, iya, nggak bisa dibentak gitu ya? Kita kalau orang bilang bisa ilmu ini, bisa begini nih, saya tuh pengennya ninggi lagi ya, di atasnya gitu. Ya nggak tahu deh kenapa bisa begitu, pokoknya jadi berubah aja gitu sifat saya yang tadinya ya biasa-biasa aja gitu, bercanda apa,
diledekin mau apa juga biasa, tapi Oh, udah semenjak gitu itu tuh iya jadi emosian. iya emosian, terus buat ya ibadah juga berat gitu, Oh. badan tuh kerasa kaku tuh Pak, jadi tiap hari tuh kayak orang masuk angin aja gitu. Oh, iya. Sampai sekarang tuh Pak masih Oh. begitu, jadi apa sih, badan sini kaku, sini sakit nih. Bagian belakang. Iya, tulang ekor sini tuh sakit, suka merinding tuh, kepala tuh berat, kayak nggak fokus gitu. Kalau mikirin apa tuh kayak nggak fokus aja gitu. Sekarang diajak ngomong suka kayak orang kayak nggak nyambung gitu. Oh, Jadi kita kosong ngobrol, pandangannya ya? iya kita ngobrol tapi kita kayak ngerasa kok saya bengong gitu padahal lagi ngobrol gitu Pak. Jadi efeknya tuh begitu. Dan udah berapa kali coba dibuang tuh udah. Oh pernah, jadi iya. Setelah merasakan itu Abang Nur nih pernah sempat untuk dibuang gitu ya Iya, ke orang pernah. pinter gitu. Iya udah ada 5 kali. 5 kali? Iya. Sampai sekarang masih belum ini ya? Iya masih emosinya tuh masih berarti berat belum tuntas ya. Belum pertama di mana tuh? Pertama Pengobatannya? di kampung sendiri. Di kampung. Ya, alhamdulillah di situ tuh udah berapa bulan gitu udah sembuh. Tapi kok ya sayanya gimana ya nggak tahu juga tuh. Jadi kayak berat lagi badan saya tuh. Oh kayak balik lagi. Iya emosinya kayak masih naik lagi gitu. Oh sempat sembuh tapi beberapa jadi, waktu kemudian balik lagi. Iya saya juga nggak tahu kenapa tuh. kata saya pernah tanyain tuh ke ustadz yang bantu saya tuh, ya katanya apa keikhlasan katanya belum benar-benar los gitu. Emang tuh. Iya mungkin dari situ entah saya juga nggak tahu kenapa juga tuh bisa begitu Pak. Jadi balik lagi badan tuh efeknya tuh makin berat badan tuh sini. Jadi kita kalau siang orang kan minum es tuh Pak, minum es orang kerja minum es kan seger ya. Kita nggak berani Pak. Oh nggak berani? Jadi langsung ini aja, langsung kayak orang apa sih? Kayak orang masuk angin gitu, langsung puncang gitu. Mual di bawahnya tuh dingin badannya tuh. Oh nggak bisa minum dingin? Iya nggak bisa minum dingin, kena angin dikit. Misal kena kipas begini nih, ini ntarannya berapa menit aja udah kerasa begitu. Tapi kalau habis diruqyah tuh kita biasa minum, udah enteng tuh badan tuh, kita minum es, kita kena angin begini, kadang malam juga biasa. Cuman ntar lama-lama seminggu 2 minggu berapa bulan lah gitu ada jadi begitu lagi Pak. Jadi setiap pengobatan itu tidak dikunci gitu ya, nggak dibentengi ya kemungkinan begitu. Jadi itunya kayak akhirnya tuh setelah pengobatan balik lagi merasa balik lagi gimana tuh? Ya sempat saya mikirnya sempat apa ya udahlah biarin kata saya. Oh dipasrahin aja. Dipasrahin aja dah udah. Mungkin udah jalanan gitu. Sempat pikiran gitu ya. Udah berapa kali begitu terus sih Pak. Jadi apa kayak nggak mau hilang, kayak udah ada tempat nyantol aja tuh di badan saya tuh, kayak magnetnya tuh ketarik. Jadi dulu saya pernah di kontrak di daerah Pasar Bengkok situ, di daerah Ciledug. Oh Ciledug. Iya di situ saya ngontrak di situ. Di belakang itu kan ada rumah kosong. Nah kebetulan yang punya kontrakan tuh ya orang agak ngerti lah gitu Pak. Jadi kayak misalkan ngerti yang kayak begitu. Jadi kata dia tuh sering ngejagain saya dari jauh gitu. Di rumahnya kan ngempet nih, kayak sebelahan nih. Tanggaannya. Kontrakan dia yang punya kontrakan Pak. Oh dia yang punya. Iya jadi saya di belakang dia, rumahnya dia di depannya gitu. Jadi di belakang sininya ibaratnya tuh ada rumah kosong tuh. Itu bilang ke saya katanya, Mas, saya tuh kalau malam sering nggak tidur jagain sampean. Kenapa Pak? Kenapa Bang? Manggilnya kan abang tuh, dia agak muda, masih muda sih. Nah, jadi katanya tuh yang begitu tuh pada kayak ketarik ke badan saya tuh Pak. Jadi kayak ketarik gitu. Jadi magnet ya? Iya, jadi makanya mungkin efeknya makin lama makin berat tuh itu. Jadi semakin yang suka. Iya semakin badan ikut kayaknya tuh. Ini merinding ya. Kayak nggak mau ini aja diceritain gitu itunya. Terus pengobatan kedua tuh gimana tuh? Yang kedua itu yang pertama kan lama itu jaraknya. Jadi ada berapa tahun? Jadi ya ada
karena dipasrahin tadi ya. Iya. Jadi pertama tuh saya berobat itu kalau nggak salah tahun 2014 apa ya tuh. Yang pertama dibuang itunya tuh 2014. Saya sekalian ngaji juga ke situ. Ada pengajiannya ya, juga. Ada taklim situ setiap malam Minggu, kalau malam sama malam Rabu kalau mau ngaji pelajaran apa namanya kitab-kitab yang lain malam Jumatnya tuh. Itu ada seminggu 3 kali di situ. Di situ sempat ngaji Pak sampai tahun 2000. Sampai sekarang juga saya masih komunikasi terus itu sama apa itu Pak Ustadz itu. Dan udah lama tuh. Jadi pertama dari tahun 2014 itu berobat, berasa beratnya lagi tuh berapa bulan itu tuh udah berasa berat, cuman saya masih tetap aja, saya cuman konsultasi aja katanya kamunya belum ikhlas katanya. Kata Ustadz itu. Kata itu udah belum ikhlas katanya. Udah saya kan sebenarnya orangnya perantau ya Pak ya. Saya merantau ke Jakarta. Saya suka buka channel YouTube tuh. Ada di situ di daerah Tangerang situ. Saya ikut rupiahan di situ. Lewat YouTube tuh. Dapatnya ada kan ada di komentar tuh. Suka ada mintain nomor HP tuh orang tuh. Nah, saya baca balasan komentarnya pun ada. Di situ saya datangin di situ. Edu rupiah. Ya, saya berontak di situ, Pak. Itu sempat reaksi tuh. Iya, inget dia yang rupiah saya. Tapi sayanya nggak bisa diem, sayanya nggak bisa ngendaliin, ya teriak-teriak. Saya sadar, saya ngerti, saya teriak tuh, saya gerak begini, saya ngerti, cuman nggak bisa nahan gitu. Ada yang gerakin sendiri ya. Jadi nggak bisa dikendaliin. Udah saya berobat di situ 3 hari tuh saya dibawa. Tapi enak tuh setelah dari situ badan? Iya, berangsur-angsur tuh enteng. Terus setelah udah 3 hari tuh saya maaf ya, muntah. Di rumah? Enggak, di kontrakan tuh muntah. Jadi udah 3 hari dari berobat itu berat kesini terus saya muntah enteng tuh Pak, tambah lega tuh di situ. Cuman udah berapa itu baru 2 minggu kayaknya tuh berasa lagi Pak. Di sininya sakit lagi nih. 2 minggu doang berarti ya jedanya ya. Iya. Nah terus kemudian di situ juga di dekat kontrakan saya juga ada tuh pengajian juga di situ rutinan setiap malam Ahad kalau nggak salah. Saya ikut di situ tuh suka ya nimbrung lah, orang kontrakannya deket sama taklim kan, kita juga nggak enak juga gitu, orangnya situ baik-baik juga Pak sama saya, alhamdulillah gitu. Jadi apa namanya nimbrung di situ, saya sempat konsultasi juga sama ustadznya di situ buat dinetralin gitu. Udah itu dibantu doa gitu, dibantu rupiah di situ. Yang ketiga nih? Iya, ini yang ketiga kali. Yang ketiga itu dibantu rupiah di situ. Ya begitu lagi, cuman seminggu 2 minggu. 2 minggu juga nih. Jedanya jadi nggak jauh ya. Seminggu 2 minggu tuh balik lagi. Tuh yang pertama itu yang di kampung saya. Iya, yang pertama itu paling lama ya, sampai bertahun-tahun. Iya. Ini bertahun-tahun. Udah dari situ saya pulang ke kampung. Kebetulan saya di kampung agak lama tuh Pak. Saya kan maksudnya di kampung teman ada gitu yang suka ngaji gitu. Saya dikenalin sama gurunya. Ya di rupiah lagi di situ Pak. Di Jawa. Iya, di Jawa. Jadi itu cuman di situ dia nggak tahu kenapa ya. Jadi reaksinya cuman badan hati saya plong, cuman beratnya masih gitu. Iya, jadi sama begitu lagi, ntar berapa minggu lagi emosinya udah. Berarti 2 minggu juga tuh di situ. Iya, nggak lama, 2 minggu 3 minggu dari segitu pokoknya. Nggak nyampe. Berarti nggak sembuh total ya? Iya, kayak masih ada. Padahal udah 4 kali tuh ya pengobatan. Udah dari situ saya tuh mikir saya tuh udahlah biarin kata saya. Mikir lagi kayak awal, pasrah aja gitu. Iya, udah saya pasrah aja udah. Mau hilang mau enggak syukur lah pokoknya begitu. Mau hilang mau syukur, enggak ya terserah kata saya. Cuman ya kadang kalau saya lagi kalau ibadah kan males tuh Pak, bawaannya tuh berat yang begitu. Itu yang paling bahaya ya. Jadi kalau kita tuh punya pikiran saya mau sholat gitu, cuman malesnya itu Pak, jadi tapi udah gitu, udah waktu sholat udah ini gitu ya. Dan saya mikir nyesel ya. Iya kayak nyesel gitu.
cuman kok beratnya itu kan. Masya Allah. Jadi saya itu sering habis mandi tuh, ya orang mandi udah waktu zuhur kan, tinggal ambil wudhu, Iya, pulang sholat. dari kali sholat, kita kan mandi di kali tuh kalau di kampung. Oh, Jadi asik mandi banget. sholat, mandi doang pak, kepikiran sholat tapi mandi doang, udah mandi doang, pulang gitu, nggak mikirin wudhu sama sholat tuh enggak. Niatnya ada pada niatnya. Niatnya ada, saya nggak tahu Nah, kenapa itulah begitu tuh. gangguan dari jin itu, Iya. jin zolim. Jadi, Terus gimana tuh? ya saya hampir tiap hari aja begitu. Kalau pagi tuh ibu saya nanyain, kamu ini udah ibaratnya kan dulu gitu waktu ini ya. Makanya alhamdulillah kadang sholat subuh tuh ya jalan. Ada kejaga gitu. Wah makin kesini makin. Jadi ibu tuh suka begitu, kamu tuh. Sama orang tua katanya ini juga yuk, bawaan emosi ya? Iya, jadi kalau ibu ibaratnya kita ngomong dikit, ibu ngomong dikit apa aja yang kita nggak cocok tuh, udah kita tuh hati saya kita tuh nyengkelap gitu, kayak marah lah, mau marah gitu, cuman ya saya tahanin aja. Cuman saya pikir-pikir ya gimana, saya takutnya dosa juga yang begitu. Ya alhamdulillah nih, maksudnya apa ya, aku pengen begitu mah nih dibersihin aja gitu biar ya. Terus yang kelima tuh, ini kan tadi keempat, yang kelima di mana tuh? Yang kelima yang ke pertama lagi. Oh, balik lagi. Iya, balik yang guru saya ngaji itu, yang sekarang alhamdulillah masih ya, yang namanya juga masih kerabat sih Pak. Gitu. Jadi mbah-mbahnya tuh masih inian gitu, kerabat. Jadi dia tuh juga nggak nganggap saya orang lain gitu. Balik lagi ke situ, itu parah itu dulu Pak, sama begitu reaksinya, sampai saya inget itu mbak saya nih manggilnya wah tuh, pernah orang Jawa tuh kalau yang ini Pade lah, kalau gampangnya Pade. Sama saudara saya juga jadi muridnya dia, cuman dia udah bisa ngebantu orang ruqyah gitu. Jadi ruqyah di situ. Wah sama berantem dia. Oh, reaksi? Iya, reaksi berantem juga tuh sama guru saya, Pak Ustadz saya itu, yang Pade saya itu, masih Pade saya itu. Oh, tarung tuh sama tarung, iya. peruqyah sama jin ya. Aduh. Jadi inget itu saya inget itu buat saya, Pade saya gitu. Tapi nggak bisa ngendaliin. Tapi nggak sempet tampil tunjuk-tunjukan nggak ya? Sempet gitu Pak. Sempet tunjuk-tunjukan, kalau saya dicambukin pakai tasbih sampai putus Pak. Masya Allah. Sama peruqyahnya itu. Iya. Alhamdulillah tuh enteng lagi tuh udah. Ya lama juga itu. Oh itu lama tuh. Iya, cuman nggak tahu kenapa tuh masih lama-lama rasa lagi berat lagi begitu. Itu lamanya berapa tuh yang terakhir tuh? Ada setahunan, tahun-tahunan ada enggak? Kalau yang bulan-bulanan ya? Paling berapa bulan doang gitu. Dan saya tanya lagi, kamu ini kok berat lagi, kata saya, masih ini gitu. Katanya ya itu lagi, katanya masih kamunya tuh sholatnya jangan bolong supaya iya betul. Jadi supaya emang harus dibantu juga sama abang. Iya. Jadi peruqyah bantu dari luar, abang dari dalam. Jadi istighfar terus tuh, minta ampun lah, kamu tuh belajar begitu kan mintanya sama setan. Cuman saya orangnya bandel Pak, suka bercanda juga sama sama itu Pade saya tuh. Ya saya kan mintanya ya Allah Bang, ya jin, kata saya. Kamu tuh kalau dibilangin gitu. Ya nggak minta sama setan saya. Mintanya ya Allah, kata saya. Bukan ya jin. Iya, bukan ya jin gitu. Aduh, cuman ya masih aja begitu tuh. Cuman udah sampai sekarang tuh. Tapi nggak pernah ngeliat semenjak lagi kejadian di dalam berat gitu, emosion, nggak pernah lihat yang namanya penampakan atau jadi ini nggak pernah ya? Iya, paling kalau dulu tuh waktu masih aktifnya belajar begitu tuh, kalau kita ke tempat angker tuh, jadi kayak kalau ada hal-hal itunya tuh, kayak orang kayak kebas gitu, kesemutan cuman jalan begini. Oh, jadi kayak kesetrum kecil tuh. Merasakan ya? Iya, merasakan gitu. Kalau misalkan nih abang, misalkan nih bapak punya ilmu begituan tuh, yang hodam-hodam tuh, jadi kita berasa aja Pak, semakin bapak punya pegangan ilmu bapak semakin tinggi, saja semakin gede gitu getarnya. Oh, dulu makin kencang gitu. Sampai sekarang nggak? Alhamdulillah sekarang udah. Sekarang udah enggak, dulu doang pas pertama itu. Cuman itu tadi emosinya tuh masih badan tuh berat, kaku tuh. Dibawa apa aja banyak malasnya lah Pak. Terutama ibadah ya. Iya, kalau ibadah waduh itu
paling males gitu. Ini Bang Nur, aneh mau nanya tuh saat pengisian tuh bagaimana tuh dia konsepnya? Kalau untuk pengisian dia dulu sebelum mandi jinabah tuh, mandi junub dulu. Oh, mandi junub. Ya, mandi junub Tata dulu. caranya tuh, terus? Iya, terus saya. Tapi tahu tuh Abang Nur mau di pengisian tuh tahu? Iya, emang saya niatnya begitu dulu. Oh, udah nih. Karena pikir saya tuh, wah saya nih perantau kata saya. Pikir saya biar tuh, nggak ada kosong iya, gitu. biar saya nggak kosong ya ada pegangan di jalan. Iya, paham. Jadi digores ini tuh 3 kali jempol. Kasih air? Kalau air enggak, cuman itu doang. Dibeset sininya 3 kali. Pakai apa? Dibeset pakai tangan. Oh, pakai tangan biasa, pakai tangan gurunya itu. Guru itu. Jadi kaki saya tuh, jempol kaki kiri saya tuh diajuin ke depan, diinjak sama jempolnya dia. Terus tangan saya yang kanan nih dikepit nih sama di sini nih. Sama dianya digepit ini. Nah, yang satu tangan dia tuh ngegores sini perut saya. Oh, gitu. Cuman itu tahap awal. Nah, udah kan dikasih amalan tuh, Pak. Dikasih amalan udah selesai tuh. Al-Qur'an enggak amalan itu? Iya, Al-Qur'an. Tetap ya? Iya, Al-Qur'an ada Asmaul Husna. Terus apa itu aja. Apa aja itu sih enggak tahu. Udah itu apa? Udah itu selesai kan berapa ribu kali, berapa minggu gitu. Udah itu selesai kan kita ada cek dulu, cek lagi ke situ. Ini udah sempurna. Oh, ada pengecekan lagi. Iya, dicek. Ini maksudnya hasilnya gimana? Ntar kalau gurunya bagus gitu maksudnya, mungkin dicek kekuatannya gitu ya, kadar kekuatannya dicek. Udah dicek begitu, dikontrol lah bahasanya gitu. Jadi kita dikasih ituan lagi, Pak, amalan. Dia tingkat di atasnya lagi, banyak amalan di atasnya ya? Lagi sampai buku yang pertama itu kalau nggak salah ada 10 amalan tuh. Satu buku ada 10 amalan. Wajib dibaca tuh? Iya, jawabannya dari amalan dasar pertama pengisian tuh dikasih. Wajib dibaca tuh? Iya, wajib. Ntar udah dikontrol tuh, dikasih lagi. Dan situ di kitab pertama tuh ada 10 amalan. Cuman baru 5 saya. Kalau baru ngelarin 5 gitu, baru kelar yang 5 itu. Udah saya udah kelar yang 5 itu saya merasa lama-lama udah kok kayak nyadar aja gitu, kita kok kadang sombong, muncul gitu, bangga diri gitu. Setelah pengisian itu ya udah emosian tuh, udah gitu. Nah, itulah tadi balik tadi yang pertama saya baru itu yang 2014 tuh saya ruqyah itu sama yang di kampung saya itu. Tapi pas lagi pengisian itu Abang ada berasa masuk atau gimana? Panas aja perut. Panas ya? Efeknya panas? Katanya kuncinya di perut, Pak. Jadi itu cuman kalau misalkan kita mau gunain cuman ngencengin ini doang. Oh gitu. Kontangnya di perut doang sama. Kalau misalkan kunci ya? Iya, kalau misalkan kita mau mentalin musuh pakai tangan ya perut sama ini dikompakin gitu. Cek gitu. Udah. Kalau mau ditarik ke sini ya ini dikompakin lagi, ntar itunya ke bawah gitu orangnya. Antara perut sama gerakan tangan. Asal dianya udah emosi aja tuh. Iya, paling gampang ya? Iya, kalau begini enggak bisa. Iya, enggak bisa. Jadi harus emosi dulu. Tapi abangnya emosi juga bisa? Enggak ya, harus tenang ya? Kayaknya. Kalau udah posisi begituan mah tetap pasti emosi. Iya, udah itunya juga lemas, Pak. Badan saya tuh. Kalau udah makan suka. Jadi itu kan suka ada pelatihan buat ininya, Pak, buat tes-tesan. Jadi ada yang sempet dites. Iya, suka ada yang teman saya tuh, misalkan seperti bulan bela diri tuh sama saya. Dianya tuh apa sih? Jadi kayak orang nyambat gitu, dia gerak sendiri nyerang saya. Saya praktekin tuh ilmu saya gitu. Bisa. Ntar gantian gitu. Makin bangga tuh. Iya, sama ini dah. merasa paling ini aja dah pokoknya, nggak mau kalah aja sama yang lain gitu. Kalau ada orang bilang ini dari guru dan ini ilmunya begini, nah pikiran saya tuh apaan? Pikiran saya tuh pasti begitu kalau ada orang cerita ilmu begitu. Di bawahnya tuh pengen nyoba aja tuh. Tapi nggak ada yang namanya, saya punya temen dulu sama kayak Bang Nur. Tapi dia masukin makan pelor. Enggak. Gitu enggak ini? Enggak, cuman itu doang. Atau enggak masukin apa benda gitu enggak ya? Enggak, cuman di beset-beset gitu ya. Beset doang itu. Cuma dulu saya di tes tuh di Cirebon, daerah Kuningan. Saya kan dulu kerja di peternakan ayam di situ juga pernah. Di Cirebon tuh. Kebetulan teman saya tuh ada yang merantau di situ udah lama. Jadi saya nanya gitu, iseng.
Kang, di sini kan ada orang sakti enggak, kata saya. Oh, sempat menantang ya. Bawaannya tuh begitu. Luar biasa. Jadi udah saya nanya, dianya emosi sama saya, jadi kayak emosi itu maksudnya khawatir mungkin sama saya. Kamunya mau ngapain, kata dia. Oh iya. Jadi, enggak, saya mau ini. Saya bilang gitu, saya mau ngetes ilmuwan saya gitu. Sombong banget ya. Iya, jadi begitu. Tapi dikasih tahu kebetulan jadi istrinya dia tuh kerja sama paranormal di situ. Oh. Jadi apa, asisten rumah tangganya paranormal itu. Saya datang ke situ, tiduran tuh, disuruh tiduran di tenggupin itu doang, kain tapih tuh, jarit. Oh, kain jarit. Iya, kain jarit tuh. Ya, batik gitu ya? Iya, oh, iya. di pijit aja badan saya tuh. Saya apa, udah Mas, bangun, kata dia tuh. Saya nanya sama dia, saya kan tadinya bilang sama itu yang mau ngetes saya tuh. Berilmu. Ditanya dulu ya, ditanya dulu mau ngapain ke sini, kata keperluannya apa. Dia mau ngetes ilmu. Iya, kata. Udah dites. Waduh, apa tuh udah ditesin tuh, dibijit-bijit badan saya. Dia suruh saya bangun, saya nanya, gimana Bu kadar kekuatannya lah bahasanya. Orangnya bilangnya begini, luar biasa Mas, sama geleng-geleng kepala orangnya tuh. Jadi, luar biasa itu Mas, katanya. Ini dimanapun tuh jadi, asal si Masnya yakin gitu. Cuman kalau nggak kuat si Masnya bisa gila. Jadi juga ya. Cuman ya gitu lagi, tambah sifat saya tuh tambah. Karena digituin iya, jadi merasa wah, ilmu saya hebat nih. Iya, aduh. Jadi, tambah parah dong. Iya. Jadi emang waktu kerja udah situ, dari Cirebon saya keluar dari pekerjaan itu ternak ayam, saya ke Jakarta ketemu teman saya juga kebetulan orangnya hobi begitu tuh. Gaib. Ya, petualang gitu dulunya, tapi sekarang udah fokus jualan, alhamdulillah. Dia kata dia tuh, dia sering merhatiin saya tuh Pak, sebenarnya ya, katanya. Saya kan cerita tuh pengalaman saya dari Cirebon tuh, di tes di situ. Oh, sama dia. Iya. Pas saya bilang, katanya kalau saya nggak kuat tuh saya gila, katanya. Sama ya? Iya, jadi mana ya? Enggak, pastinya dia tuh pas saya bilang begitu tuh, jadi teman saya tuh emang dari dulu juga sering merhatiin kamu tuh sering bengong, katanya. Jadi mungkin hampir kayak kayak kosong gitu ya. Jadi begitu Pak ceritanya, dulu tuh pengalaman saya. Ya barangkali aja ada manfaatnya diceritain. Amin. Ya, terus akhirnya gimana tuh? Bisa ngontek ke saya gitu, gimana tuh? Oh, jadi ada apa? Saya channel YouTube ya? YouTube tuh. Jejak Backpacker waktu itu ya? Iya, Jejak Backpacker. Jejak Backpacker nih. Jangan lupa ditonton teman-teman. Saya bukain itu, di bawahnya tuh kan ada nomor WA-nya tuh. Di apa sih? Pokoknya di bawah itu dicantumin ya. Iya. Nah, kebetulan saya nonton tuh apa ceritanya dulu waktu Papa masih jadi narasumber di situ kan. Ini kok keluhannya sama sama saya tuh. Ya, saya telepon deh, saya minta itu WA-nya sama aja, dan kasih, alhamdulillah. Sempat beberapa kali gagal ya. Iya. Ya karena banyak banget sih Pak emang Mas yang datang sini kemarin juga. Jadi saya bingung gitu kan, kalau sekaligus rame-rame tuh gak enak sama warga sini kan, mikir apa. Karena saya nggak buka praktek yang ditulis gitu, enggak. Jadi hanya niatnya insya Allah membantu dari mulut ke mulut aja sih. Gitu. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Qul yadbikumullahu jami'an innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ukhrijuru. Keluar, Masya Allah. Sebelum kalian terbakar hangus, jangan sampai kalian, saya bacakan ayat Allah, kalian akan menyesal seumur hidup. Karena apa? Jantung kalian bisa hancur lebur atas izin Allah, biiznillah. Saya peringatkan sekali lagi, ya masyarul jin wal insi in istata'tu an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Fa bi ayyi ala rabbikum tukadzibun. Khujulu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Puntain aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ukhruj ya Allah. Dari perut. Pusatnya di perut, ukhruj dulu. Naik ke atas semua. Allah Akbar. Allah Akbar. Ukhruj dulu. Allah Akbar. Naik terus ke atas. Allah Akbar. Allah Akbar. Ikhlasin. Allah Akbar. Saya buka gerbang gaibnya. Bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, keluar semua. Ukhruj dulu. Allah Akbar. 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 Dia masuk. Ayo kalian, ya masyaallah jin. Tunjukkan siapa kalian. Kenapa nah? Kan jagoan. Ini saat sana. Ini saat sama jin. Uji dulu keluar ya. Sekarang Bang Nur sudah bertaubat, ingin kembali kepada Allah. Kalau kamu ingin menjaga Bang Nur, kamu menjaga Bang Nur ya? Iya. Menjagalah dari luar, ya. Waja'ana min baini aydihim jaga dari luar. Ya? Saya menyuruh kamu keluar itu bukan karena saya usir, ya, tapi karena Bang Nur ini ingin bertobat kepada Allah. Manusia dan jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tugasnya beribadah. Jangan saling menzolimi. Kalau kamu sudah masuk ke dalam tubuh Bang Nur, pada manusia, itu namanya zalim. Allah sangat melaknat makhluk yang zalim. Jadi saya perintahkan ya atas izin Allah, kamu semua keluar. Jangan pernah kembali lagi karena Bang Nur sudah bertobat sungguh-sungguh kepada Allah. Ngerti ya? Paham? Apa mau dipaksa keluarnya? Kalau saya paksa nanti kamu tersakiti. Bahkan jantung kalian tuh bisa hancur atas izin Allah. Jadi lebih baik kita baik-baik saja. Kalian semua yang masyaallah keluar dari tubuh Bang. Siap ya? Keluar ya? Keluar ya? Nggak mau, kenapa? Itu bicara innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, bicara. Bicara. Ayo coba bicara. Kenapa? Bicara. Bicara. Apa ada yang disuruh enggak kan? Enggak disuruh kan? Kenapa? Ayo bicara dong. Kenapa? Udah saatnya kamu keluar. Kasihan Bang Nur ini udah bertobat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Sekarang gini, apa kamu jin muslim? Kamu jin muslim? Kamu muslim? Ingin juga bertobat kepada Allah? Waja'ala min baini aydihim saddan wa ma yubsirun. Oh, kamu bukan muslim? Ya udah, kamu bersyahadat ya? Bersyahadat mau? Nggak mau? Kenapa? Kalau gitu kamu keluar, ya? Ya, keluar ya? Nggak, apa yang bikin kamu bertahan tuh apa? Coba bicarakan sama saya.
Hah? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Nggak ada yang punya kekuatan selain kekuatan Allah. Kamu mau menunjukkan kekuatan kamu itu. Tantangin mal. Lawan, Bang Amal. Lanjut mal. Kamu udah gak punya kekuatan. Nah, kamu lemah kan di sini? Lemah kan? Ini semua orang soleh. Ini orang soleh, orang yang dekat kepada Allah. Jin yang tidak Islam apalagi tetap sangat takut kepada sangat takut kepada Allah. Sekarang gini, kamu masuk Islam aja biar selamat ya. Insya Allah kamu selamat nanti ya. Mau ya? Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Kamu lihat? Allahu nurus samawati wal ard. Indah nggak? Indah kan? Indah nggak? Indah nggak? Allahu nurus samawati wal ard. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridai Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Maka saya sangat menyarankan wahai masyarul jin untuk kamu masuk Islam. Kembali kepada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bersyahadat. Ayo, saya bantu. Oh, pasukan kamu semuanya. Ajak semuanya bersyahadat. Ayo, sini bangun. Bersyahadat sama saya ya. Ayo. Bersyahadat ya? Mau ya? Hah? Kenapa nggak mau? Kamu mau saya perlihatkan neraka? Hah? Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Lihat. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Kamu gak bakal kuat masuk ke dalam situ. Keluar ya. Saya paksa nih. Saya paksa lebih menyakitkan. Kalau saya paksa nanti kamu saya tempatkan di tempat yang kamu tidak sukai. Bahkan di situ kamu tidak bisa kemana-mana. Ya, saya paksa ya. Ini pilihan ada di diri kamu ya. Saya paksa nih ya. Saya hitung sampai 3. Kamu mau masuk Islam, keluar baik-baik atau saya paksa? Ayo bicara. Kalau nggak bicara, saya anggap saya mau keluar paksa dan saya pindahkan ke tempat yang kamu tidak suka. Pilihannya mana? Hah? Keluar baik-baik? Keluar baik-baik? Hah? Nggak mau. Masuk Islam mau? Nggak mau juga. Berarti keluar paksa. Siap-siap ya, kamu ditempatkan dan kamu bakalan nyesel itu seumur hidup. Ya, siap-siap ya. Siap ya kamu ya. Pilihan kamu nih ya. Auzubi kalimatil hitam wa bisyarri ma khalaq. Semuanya. Ya, istighfar Bang Nur. Duduk maghrib. Duduk istighfar. Jadi kalau orang kesurupan itu apa yang dimasukin merasakan ke bawah. Misalnya dia kuntilanak yang benar-benar kesakitan, tidak merasa sakit sendiri. Bangun. Istighfar. Minum lagi nih. Bangun. Ya bantu jangan. Bangun.